tidak ada yang memberi penglihatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Basir dia namanya basar, basirun itu di Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kenali sifat Allah. Cuba dak bala 10 dikubak di simpang jalan. Kok mai sifat 20 Allah taala magi makan. Artinya dicukupkan kita oleh Allah dalam kehidupan kita tadi. Balam tabang baraba mandi inggo dirantiang dahan patah. Nyatokan pandang pada diri. Boleh nak nyato wujudnya Allah. Di dalam buluh babuluh, dalam buluh talang baduri. Di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali. Anak balam tabang barampe, tabang marau ke dalam rimbo. Hilangkan alam dan nampe, nyatukan pandang pada Allah. Mananya alam dan Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur masih titipkan oleh Allah di setiap kita. Yang kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat kesempatan, dan keempat, nikmat iman dan Islam masih ada di setiap pribadi kita. Walaupun hari hujan malam kini, kita masih dapat belajar Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Yang kita ikut di dalam berakidah, di dalam beribadah, dan di dalam bermuamalah. Apa itu akidah? Artinya dua simpul tali yang telah dibuhulkan, yang telah dibuhul. Arti akidah ulama menyampaikan itulah 20 sifat Allah. Yang kedua di dalam beribadah. Ibadah dalam artian yang luas. Datang kita ke pengajian itu ibadah. Membantu saudara kita itu ibadah. Salat, haji, umrah juga termasuk ibadah. Yang sulit Nabi itu kita ikut di dalam bermuamalah, hubungan awak sesama manusia. Kalau di hati kita masih ada membenci saudara kita, yang amalan awak alungkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari sejarah Rasulullah ketika berdakwahnya ke Taif, dilempari Nabi, patah giginya, berdarah pelipis matanya. Tak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Rasulullah. Duduknya di suatu bukit, datang malakul jibal ke Rasulullah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk mengangkat bukit Taif ini. Aku timpakan kepada masyarakat Taif, mati sedol. Tetapi Rasulullah tak pernah menyuruh, memerintahkan untuk itu. Apa kecek Nabi?
Rabbi wahai Tuhanku, wa ilaika daskudang fakuat wa qila tahillati wahwani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada Engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Begitu lapangnya dadanya Rasulullah. Kalau dia masih ada kebencian kita dalam hidup, Imam Ghazali menyampaikan, 1000 langkah engkau tawaf di Ka'bah dengan kakimu sendiri, belum diterima Allah selagi ada hati yang engkau sakiti dalam kehidupan. Hablu minallah, berhubung baiklah dengan Allah, wa hablu minan nas, dan berhubung baiklah dengan manusia. Apa isinya? Kita maafkan kesalahan saudara kita, walaupun sebesar apa kesalahannya, mampu untuk memaafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kita ingin selamat di dunia, selamat sampai kepada negeri akhirat. Apa kecil Allah? Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Latibu malaikat maut dia waktu tu tak manfaat dia kita pelak jagung banyak, padi banyak tak manfaat dia. Wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat, cuma bisa mencari awak, mentalkinkan kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Tu nak wiridkan tadi dah, Allahumma antas salam, wahai Allah engkaulah pemilik keselamatan. Atu ni kan dapat besok pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti untuk memperbaiki amal ibadah kita dimulai dari hati. Dari hati itu mulainya. Apabila hati kita belum bersih, walaupun kita beramal, itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita di Minangkabau, adat jasarak tu tak bisa dipisahkan. Si muncak mati terambau kerimbo mamboladiang luko lapau keduanya. Adat jasarak di Minangkabau serupawu dengan tabiang sanda menyanda keduanya. Adat itu kiasan. Ado adat, ado istiadat, ado yang diadatkan, ado yang sebenarnya adat. Kalau sarak artinya penjelasan. Tak ada suruh sarak tadi. Itu Rasulullah dulu kalau mengaji tentang berwuduk, itu Siti Aisyah suruh itu. Apa sebabnya? Tak boleh disuruhkan. Kalau kami laki-laki payah menyampaikan itu tuh. Tetapi kalau adat hanya kiasan. Kiasan. Tetapi kiasan itu dalam maknanya yang tersimpan. Ada namanya alur persembahan. Kalau mau pak-pak ibu nang seketik tak? Bismillahirrahmanirrahim, pembuka kata alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah. Itu adat itu. Salawat jo salam kepada nabi kita Nabi Muhammad, kiramat Makkah jo Madinah, kiramat dunia jo akhirat, kiramat lalu sampai kini, menerima wahyu dari Allah tanpa meniru meneladan, jadi contoh selamanya. Jadi contoh lewat dalam kehidupan. Bamula barat ke baporang barontak Jepang di nagari. Bamula sore ke di karang ado di pulau di satu hari. Hari rabaa ku harinya hari nasadang pukul 2 balik sadang nyebunta bayang-bayang ketika lindung saliguri. Badan surang tinggal di rumah, tulah nak kemenakan kami. Dilape melengong kiri je kanan, tampaklah karatena sahalai serata penane mauju. Dicuba-cuba mengarang pada tuk bakarang jo buah hati berdawat jo aye matu. Awak mula penaba main mai sai niat cinta hati. Dek gadi ko lerang panyantun kemenakan datuk tu lerang paibo diterimanya juga dagang malang. Malang nendak sajak kini, malang sajak dahulunya. Ia juga bak kata orang. Sadiang tarang bintang takijo apa kadayo bintang timo. Labasah dia mbak cinta lalu mo dek riak rindu cinta tak dapik tu dia lihat kemenakan datuk juga nang ketujuh. Kiasan itu lah. Artinya menerima. Kalau yang sarak tak ada kiasnya. Joleh sadonya tadi. Tak ada yang tak jelas. Itulah yang kita kaji melalui Al-Quranul Karim. Malam kini awak kaji surah Al-Baqarah ayat 156 157. Ku ayat itu dak kita pengantar kematian ni kira. Allazina iza asabathum musibah. Iaitunya orang-orang yang apabila ditimpa mereka oleh musibah. Qalu berkata ia, inna, bahwa sesungguhnya kami lillah, milik Allah, wa inna, dan kami ilai kepadanya rajiun, dikembalikan. Ulaika alaihim,
Mereka itulah orang yang atas petunjuk dari Tuhan mereka. Salawatum min rabbihim wa rahmah, dan mendapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang beruntung. Tu ayat yang akan awak kaji malam kini. Apa yaitunya orang-orang yang apabila ditimpa mereka oleh musibah. Apa itu musibah? Kalau musibah tanah longsor, gempa bumi, itu paling-paling kita mati, Wak. Hanya menghilangkan dunia. Musibah yang paling terbesar kepada umat Islam ada al-kibru dalam hatinya tadi. Apa al-kibru? Sombong. Berilmunya merasa inyo yang punya ilmu tadi. Aku musibah yang terbesar. Hasad. Apa ni hasad? Tak senang mencari orang dapat nikmat. SMS nama tak? Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Kalau masih ada tu dia awak tu musibah. Jadi kalau ada penyakit hati dia awak menghilangkan dunia dan menghilangkan akhirat. Kalau musibah tanah longsor hanya menghilangkan dunia. Kalau ni penyakit awak tak? Hanya dunia lebih. Tapi kalau hati kita masih ada sombong dan hasad, hilang dunia dan hilang akhirat. Di dunia awak akan disisihkan orang, di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Apa itu musibah? Diberi kita oleh Allah sesuatu, apa membuat awak jauh daripada Allah, penyakit tadi itu nama musibah. Tapi kalau membuat kita dekat kepada Allah, itu ujian. Kalau dalam hidup awak diuji dahulu baru bisa belajar. Kalau di sekolah, tanya ke ustaz kita yang lulus di Mesir, bapaknya belajar dulu baru ujian. Dalam hidup diuji dahulu baru dapat kita belajar ke dalam kehidupan tadi. Di suatu ujian yang diberikan Allah dapat belajar. Yaitunya orang-orang apabila ditimpa mereka oleh musibah berkata ia, qalu, bahwasanya kami milik Allah. Apa milik Allah itu? Seluruhnya tadi Allah yang menciptakan. Bahwasanya kami milik Allah, itu namanya batin yang dizahirkan. Kita kan datang dari Allah dulu tak? Datang dari Allah, kepadanya kita kembali. Bahwasanya kami milik Allah namanya batin yang dizahirkan. Bahwasanya kepadanya lah kami dikembalikan, itu namanya zahir yang dibatinkan. Awak kaji dulu tak? Zahir yang dibatinkan tadi. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami dikembalikan. Bapa dek kami Allah situ. Padahal Allah itu satu tak? Ahad tak? Tak satu dah. Kalau satu bisa dua tu. Qul huwallahu ahad. Namanya li takzim. Allah melihatkan kebesarannya. Kalau datang Pak Bupati ke masjid awak, kami berdiri di sini, kami itu nyara. Padahalnya berdiri seorang. Artinya ada perangkat yang mengikutkannya. Namanya tu li takzim. Allah melihatkan kebesarannya. Jadi mana yang berasal dari Allah pertama? Nah, mana yang berasal dari Allah pertama? Ruh tak? Ruh. Kita cari dulu 7 alam. Pertama namanya alam ahdah. Alam kebesaran Allah. Di alam ahdah tu tak ada satu pun yang bersama Allah. Kau ragu tanyakan kaji apa? Allah menamakan dirinya situ Zatul Buhti. Lihat dengan Pak Zatul Buhti tu. Lain. Tak ada lah. Kemudian pindah ke alam yang kedua, alam wahdah, alam keesaan Allah. Tak satu pun bersama Allah. Tak surga, tak neraka, tak bumi, tak langit, tak aras. Allah menamakan dirinya situ Nur Zat. Nur apa arti? Cahaya ataupun kebenaran. Nur itulah dibagi pula oleh ulama. Nur syariat, lampu. Lawannya nur aini, mata. Kalau mati lampu, lebih bisa cari nur aini, mata. Tidak. Leka mampu tawang lampu, kalau mata abun, tidak bisa mencari. Nur tarikat itulah Al-Quran, lawannya akal. Akal awak ni mau Quran tadi. Nur hakikat, ilmu, lawannya hati. Nur makrifat itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita supaya joleh dekat dalam kajian. Kemudian pindah ke alam yang ketiga, alam wahdiyah.
Di situlah Allah ingin menciptakan suatu makhluk. Apa kecil Allah? Wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kutipkanlah ruhku. Lah ditiupkan ruh Allah, ruh di Allah Subhanahu wa taala tu menjadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kecil Nabi? Alamin nurillah, aku dari nur Allah, wa alamini, sedangkan alam dari aku. Dia ada Allah, ada Muhammad, dia ada Muhammad, diciptakan alam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ada ruh dipandang oleh Allah, apa tadi? Nur tadi. Menetes itu 124.000 turuh para nabi. Di antara nabi yang 25 nabi dan rasul tadi, ada yang nabi, ada yang tak rasulnya. Ada yang ulul azmi yang dilebihkan oleh Allah. Seperti Nabi Musa, Nabi Kalamullah, pandainya berbicara aja Allah. Ulul azminya. Dari situ lah ada seluruh arwah, tetesan itulah yang menjadi ruh kita. Alam yang komplek namanya alam arwah. Nah, di situlah ada arwah awak sedo itu tu. Al arwah junudum mujannada, arwah tu berbaris-baris. Lado sedonya, tapi lado tu boleh. Ada sikulah kita diminta oleh Allah perjanjian ke setiap arwah ruh awak tadi. Apa kecil Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dek ruh awak situ sama-sama. Qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Dia kita tompi amanah situ dek Allah. Pertama untuk mengenal Allah. Mengenal apa nama? Ma'rifat tak? Ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama tu mengenal Allah. Kita tak kenal aja Allah wa'ala salat. Awak tu dia mengantar nak ayam kita salat. Kalau ipai, lepas ke pukul buah ya. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga untuk memuji Allah. Apa kalimat pujian? Subhanallah. Dan kompek untuk mengembalikannya kepada Allah seluruhnya tadi. Kompek ku amanah ni kita bawa di dunia kau. Kemudian la ada ruh, kalau dah ada tubuh tentu lu manusia nama oleh. Pindahlah ke alam ajsam, kandungan bapak. Itu kalau kan menikah orang produksi, kalau tak ada apa le ada bin ibu le ada. Apa ya? Bin bapak. Dari alam ajsam pindah ke alam misal, alam rahim. Berapa lama kita di alam rahim? 9 bulan. Di situlah diciptakan jasmani. Kalau yang pertama tadi namanya rohani. Untuk menetapkan rohani tadi diciptakan jasmani. Jasmani arti pakaian. Kau nama pakaian apa? Jaslah, menutup tubuh. Jadi rohani tanpa jasmani lumah manusia namanya lah. Diletakkan, diciptakan jasmani untuk meletakkan rohani tadi di Allah, untuk mentajalikan rohani tadi. Allah di alam rahim awak. Kemudian pindah ke alam insan atau alam nasut. Allah di dunia kita kini. Tiba di dunia kok kita pasti menangis awak kalau normal tuh. Kalau tiap anak yang lahir tadi menanginya. Apa yang ditangiskan? Lah mulai lupanya janjinya kepada Allah tadi. Alastu birabbikum, lah mulai lupa dia. Kau dalam pengajian disampaikan, janji hari kalau mungkin sumpah setia kota langga, maka dibarinya laknat. Di dunia kan diseso, di akhirat kan diazab. Apa seso dunia tadi? Tak dapat ketenangan dalam hidup tu lah mulai sesuatu dia tu. Di akhirat nanti akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak tu suatu kepastian. Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin, kata Allah. Tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang ditentukan. Tak lama itu di dunia kau. Kecek Nabi akmarukum baina sittina wa sabiin. Umur umatku 60 nya, jarang yang 70. Itu nyata di dunia. Kadang mau 40 lah pulang kadang. Kita masih, mungkin Allah masih menanti tobat awak, masih lagi awak nikmat hidup di Allah kini. Allah di dunia awak kini. Tinggal di dunia ku kita perbanyak awak musahadah, apa? Menghitung-hitung kesalahan awak dalam kehidupan.
Kalau dek kita kan kesalahan orang banyak detong lewat dak. Banyak awak metong kesalahan awak. Muhasabah namanya. Perbanyak kita muhasabah apa muhasabah? Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan delalamu pada dunia bara banyak kesalahan dosa lahir dosa batin dosa mata jo talingo mintakan ampun pada Allah bertobatlah pada Tuhan sebab Allah deba itu idui ko ba umpama orang balai lawi lope kadiadang angin badai kiri kanan baombak baga lombang pulau kota tompang biduk tiri biduk naninda bapandayuang sampan poca maso itu kamala badan kamagantung bagantung di tali nyoka putui tali satu rahim antara putui bagantung di cahayo nyoka padam lai bagantung di kalima nyokan hilang bagantunglah di tali taka putui di cahayo taka padam di kalima takkan hilang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah pada tali agama Allah janganlah kalian bercerai-berai dalam kehidupan jangan salah menyalahkan awak artinya tali dengan kita pegang besok itu disampaikan ya awak sesudah kita zikir la haula wala quwata illa billah da'adu dayu kami ya Allah tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Atau dan kita pertama alam tujuh tadi. Setelah sampai di dunia labarlah ditajalikan ruh dengan jasad yang akan pulang besok kepada Allah nah sebenar diri. Yang ruh tadi. Yang ruh tu kan nak mati tak? Dianjak nyodak layu kok digundam nyodak poca dipanggang nyodak angin itu sebona-bonanya diri kita leka nyawa tu di tubuh ke tubuh dari Muhammad rasio pada Allah kalau kita manusia ada istilah mati apa ya pulang elah dahulu si anu ke tu dah dahulu lah pai ru tadi tu ayat di hati menyampaikan itu walam taqulu limay yuqatalu fi sabilillahi amwas bal ahya'u walakin tasurun. Janganlah kamu katakan orang mati jangan Allah itu mereka telah mati. Padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Lebih sah cari ujian itu daripada Allah. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wal ju'i wa naqsim minal awali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Sedikit kami mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Apa kekurangan jiwa itu? Lah mati seolah pulang seorang saudara kekurangan jiwa itu atau ujian diberikan oleh Allah ke kita untuk dapatnya pulang besok ruh kepada Allah ada jalan tujuh kita tuit di dunia tadi pertama jalan syariat namanya apa dah syariat nan dapat dicalik dicium dirasa dengan kulit dengan daging hitam putih harum wangi itu syariat namanya atau ada di tubuh tu solat kita kan nampak duduk toga arak tu jalan pertama. Yang kedua, tarikat itulah jalan. Wa allawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an wadaqah kecil dalam surah Jin ayat 6 boleh. Siapa yang menuju jalan ini akan kami berikan air minum yang tidak pernah kering. Itu ada di hati awak tu tarikat di jalan tu. Kemudian hakikat merasakan syariat dan tampaknya tu tarikat adalah jalan hakikat tujuan batin makrifat adalah pengenalan. Kenal awak ya Allah tadi. Kalau lah kenal kita ya Allah sampai kita merasakan hadirnya Allah ketika salat, ketika beribadah dimanapun kita berada, kita akan merasakan hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat atunya tujuan batin awak tadi, hakikat arti benar-benar yakin awak kepada Allah. Kemudian yang keempat makrifat. Kenal ya Allah. Untuk mengenal Allah apa caranya? Tu kenal awak jo diri tak?
Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dengan dirinya, maka kenallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kenal ya diri. Dari mana asal kejadian diri tadi? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu asal kejadiannya. Atunya asal kejadian diri tadi, asal kejadian ruh, dari situlah asal kejadiannya. Atu yang kan pulang besok lihat ke Allah Subhanahu wa taala. Man kalimu mahabbah, cinta. Kalau lah kenal awak tu tiba cinta lah. Kalau ke babi niat tu ke babak kenal orang ni kon dia tangga tu dulu dak. Kalau dak kenal nyo le mu tangga tu nyo le. Antai oleh jak apu orang tidak. Kenal dulu baru mahabbah. Apa tu mahabbah? Cinta. Kalau sayang awak kanak lah bisa gitu. Bolin beko baju cik pa nya anak lah bisa gitu dak molin. Dak dia takut awak tapi dia sayang. Kalau lah sampai di tingkat mahabbah kau dan keluar kata-kata romantis di Rabi'atun Adawiyah. Aku di makam hakikat iko dak di syariat iko. Apa kecil Rabi'atun Adawiyah? Wahai Allah, kalau aku salat masih mengharap surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku salat takut di nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling dariku wahai Allah, karena aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu. Nah, kalau kita lah je itu tu, itulah dapat awak tonang tu dalam solat itu. Kemudian dan keenam, fana, makam fana. Fana itulah dibagi itu, fana pada fi'il, fana pada sifat, fana pada zat. Fana pada fi'il, segala yang mawjud menunjukkan kepada wujud. Mana yang mawjud? Kok kita kok mawjud saudara? Wujud awak kok awak ada 20 tapi nama wujud majazi, wujud yang berubah. Lah nampak ubah wujud kita kok? Allah kok ubah lah mulai bertabur, mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur, duduk ketujuh munjur, dan dimakan ketujuh bubur. Sebentar lagi kan masuk lah ke dalam kubur. Dan tapi tidak pantaslah Allah menyampaikan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fana, berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kebesaran dan kemuliaan. Apa itu wajah? Kekuasaan. Nampak kekuasaan Allah dekat. Malam kini lah nampak kuasa Allah dekat kita. Kalau nyawa jauh jangan nak tak? Dipupu dek jalan bek. Tapi awak masih dapat berkumpul dalam masjid Darussalam malam gini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita Darussalam apa itu deh? Darussalam tempat keselamatan. Nama surga itu mudah-mudahan diberikan awak keselamatan. Kemudian fana pada asma, pada namo. Saluran aduku kebenaran semata-mata. Kebenaran Allah sedo di dunia tadi. Asma artinya namo. Nama Allah itu ditajalikan di hati kita. Kasih sayang kan di hati ada tak? Di hati awak ditajalikan Allah. Bukan bagunda aja Allah tadi, tapi tajalli. Tajalli aja Allah. Kalau kita katakan Allah di dalam, kau tu salah awak tu. Dalam akidah Tahawiyah apa kecil ulama itu? Allah munassahun jihadisid. Allah itu suci dari 6 arah. Idak di hati, idak di bawah. Kalau di hati nya dak di bawah ada tak? Idak di muka, idak di belakang. Kalau di muka nya ada di belakang ada. Idak di kiri, idak di kanan. Di mananya? Ma'akum, dia bersama kamu. Bersama itu sifatnya ditajalin di Allah ke kita. Al-insanu siri kecil Allah, manusia itu rahasiaku. Wasiri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati ana, sifatku itu tak lain adalah aku. Ditajalikan kawak sifat. Berapa banyak sifat ditajalikan Allah kita? Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Itu yang ditajalikan di Allah ke kita.
Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu aku, ilmu Allah, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Berarti tak ada awak punya cik dan awak tadi. Kini awak merasa awak yang punya ilmu tu tak ditambah ilmu awak Allah. Dapat hadis dia awak jalan ugang aja kau boleh. Tak akan ditambah ilmu awak di Allah. Tapi lah dirasakan awak ilmu tadi Allah yang punya, ya Allah akan menambah ilmu kita dalam awak menjalani kehidupan di dunia. Nan ketujuh bako namanya. Bako artinya kekal. Tak lupanya jo Allah. Tak pernah lupanya dengan Allah. Nah, kita kadang dalam solat aja, solat maghrib 5 minit, kadang duduk tik dan tengok Allah dah awak. Na 5 baru dah tik kan? Itulah dunia je dan tengok. Ajan lagi ya sawan talkan dia bina dek kiamas tak apa padi. Lah ke mana nyampai? Itu kita dan banyak awak. Termasuk ambo nyampaikan. Nah nyampai kau tak lebih hebat pada pak ibu, mungkin ambo lebih payah pada itu. Tapi tugas ambo hanya menyampaikan. Ala 7 lah. 7 tambah 7 apa banyaknya? Sampai boleh. Setelah habis jatah kita di dunia, lah tiba sok malaikat maut, ada puluh jalan tujuan yang kita tuik. Bila tiba malaikat maut kita? Lah tiba sok ketetapan Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat tu lah ada batas ajalnya. La yastakhiruna sa'ah. Lah tiba ajal tu sok, lah bisa kita minta diundur sok. Tak bisa. Wala yastaqdimun, la bisa minta dimajun. Tapi ajalnya ada dan ajal mutlak mau ada langsung dari Allah tu. Ada namanya ajal ikhtiari. Awak kan mati umur 60 je, pulang ngaji oleh minum ti dan ubek lado. Ayo mati di umur 46 ni. Ada usaha awak itu. Tapi yang ajal mutlak tu langsung daripada Allah. Lah diperintahkan besok di Allah, lah habis jatah kita di dunia, barulah diperintahkan di Allah malaikat maut menjapui awak, menjapui ruh tadi. Tadi yang meniupkan ruh itu ketika sampai bulan 10 hari dia lah rahim Allah dari bubu awak. Ada ulama yang ngatakan juga malaikat yang meniupkan tu, berdak masalah itu dari bubu awak ke tubuh kita. Meliputi nyalanya sekalian tubuh awak tadi ataupun sekalian runggu. Di waktu kan pulang itu so ditiup dari malaikat maut dari telapak kaki awak ruh tadi lah. Lenci boy ibu-ibu malah yang akan mati. Apa yang dingin dulu? Kaki tak, kalau masuk tang pisang kaki itu tak lama lah. Nah, kaki dah dingin dulu. Lah mulai ditiup dia malaikat maut itu. Aku nyo zikrul maut yang sering mau sampaikan. Apa zikrul apa artinya? Mengingat maut mati. Apa tu zikrul maut tadi? Suratan bari nalatibo panggilan untuk nala datang orang punyo datang manjopui dadapi batang gulai tabuju badan tengah rumah orang kampung datang manjongu malangka malin ke ujung malosa mencabik kopan. Dek sayang orang diawak badan sugiro dimandikan. Dia song badan ke bawah satibo di tengah laman maka tu arwah di luar badannya. Rumah godang tinggallah engkau, rumah godang tinggallah tinggal. Bukankah tinggal sementara paynya to salamonyo membawa untung jo bagian. Tinggallah anak 100 cucu, tinggal istri jo suami, tinggallah orang yang disayangi. Tadi ngenai panalakin takona kobe nalimo bakucuang ate jo bawah. Kobe kapalo menyudai, bararak tandu kamu saji mahir yang solat sampai takbir. Tadi di belakang imam lah pulang besok kita di muka imam diletakkan juga.
Dia song badan ke kuburan ke pondam pakuburan orang kampung mair yang pulau. Satibo badan di situ tampak tasira tanah penggalian. Tampak mengangoli lahat berbui orang nak menjawe. Bakas wakasih mingkar ruang bakalang tanah sabingka. Mair yang madok ke kiblat di bate papanan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatoga mejanan duo. Orang kampung balik pulang badala tinggal surang saja. Tampaklah kawanan berdua, sangko hati orang kamanolong. Kiranya malaikat mungkar nangkir nala tibo. Tanya tibo sia-sia datang, tanya jawab dijawab. Amal di dunia kota ado, dondam sangketo kolon selesai. Pertanyaan surat malaikat mungkar nangkir dak. Berapa rakaat mak solat di dunia dak itu tanya orang. Apa tanya? Man Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Rabb artinya pencipta, penentu, pengatur, pemberi rezeki. Itu nampak tu Rabb tadi. Pertama mencipta, yang kedua mengatur, yang ketiga memberi rezeki. Diciptakan oleh Allah. Kemudian diatur dengan agama, dinul Islam yang mengatur selamat. Kemudian dia kita rezeki selama di dunia. Kalau lah abi rezeki awak di dunia, so, tu pulang itu lah. Itunya. Dan dijapui di malaikat maut tadi. Ya, yang dijapui, ditiup di telapak kaki kita. Keluar itu menuju pawi awak sampai di kerongkongan kita. Alati sikusuk tibonya ru tadi nak satabat lah. Lah tibonya lah malam yuwargi lah gora-gora kosora dari itulah tutup itu tabat tu. Tabat manusia tu diterima Allah kecuali malam yuwargi lah gora-gora tu tak terima tabat. Kalau laru itu menurut mulut dan hidung awak. Yang paling mudah di dunia apa? Menghijau aja tak? Kalau lah keluar dia lebih sahabat tu kita hijau lah. Tiboleh dosana. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu timat tau kita lah. Ada bisa awak nuti atau seorang. Atunya perjalanan kita tempuh. Ada pula tujuan yang kita tempuh setelah pulang ruh kepada Allah. Nanti buah kalau nak dimasukkan ke alam kubur, alam yang kampek tadi. Masuk ke lesuk kubur. Ledo jendela kubur dah ada jendela, lampu ledo situ. Dah ada kok kolam awak, dah ada lampu, kok angin awak jendela dah ada. Kalau di rumah kita gini ada dan dua boleh jendela tak? Pintu kat nanyi awak ada dan dua ke. Kalau lampu boleh ada jendela lah. Nawiru buyutakum kecik Nabi bi qiraatil akhir Al-Quran. Terangilah rumahmu dengan perbanyak qiraat membaca Al-Quran. Boleh itu rumah di dunia ataupun kubur, boleh itu. Artinya terangilah rumahmu dengan perbanyak membaca Al-Quran di dunia. Kita bayang kita gini itu. Awak maduk ke kiblat, dia gi tanah yang tiga di belakang. Dibuka tutup muka kita. Dia gi papan di belakang. Ditimbuna di orang jual tanah, di padi di anak je menentu di orang kampung. 2 meter kita di bawah tanah. Tu orang kampung tu lah balik pulang lewat tinggal seorang situ. Gelap, sunyi, tak berteman, tak ada jendela, tak ada tempat yang sejuk. Di situ kita menanti datangnya kiamat. Tu si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali mati di dunia, dibunuh oleh kakaknya Kabil, kini masih berada dalam kubur. Allah berisi surga neraka lah. Bila diisi lah kiamat rizuk baru diisi. Cuma Nabi Serat Mirat mencelik-colik aja dulu tempik. Itu dia calik. Di alam kubur kau kita sampai datangnya hari kiamat. Itunya perjalanan. Itu tubuh itu. Tempat dulu ada 3. Pertama di ilyin, roh yang baik-baik. Kalau Quraisy menyampaikan alam barzah itu ibarat kacu itu. Masih nampak dia keluarganya yang di dunia berbuat salah itu. Sebutnya memandang bisa mencalik itu. Yang kedua di sijin ruh yang tidak baik. Ada kerana kehendak Allah dibalikkan ruh itu ke jasad balik untuk menerima lapangnya kubur atau menerima azab kubur. Kita bayang nak kita ni dibuat dalam kubur lewat jago yang kini balik. Dia sok jas tak boleh.
Peci tak ada leh. Dicalik baju putih ni ada dia awak dipalui awak dengan tu dicalik muka tanah le tak bayang lah awak tu gini. Kinilah kita cari untuk menerang itu, untuk menerangi kubur awak tadi. Perbanyaklah kita berbuat baik di dunia, perbanyak ibadah, baru dapat esok tu. Setelah hari kiamat, keluar kita dari alam kubur, ke mana pindah lah? Ke yaumil mahsyar. Padang mahsyar artinya padang penyesalan. Kiamat tu berdiri hati dia. Dihidupkan balik yang telah mati tadi. Dalam surat Al-Baqarah, allazina yazkurunallaha qiyamah. Kata tak? Wa qu'udah. Artinya berdiri, dihidupkan balik. Itu dia mahsyar tu lama gitu tu. Bapa dalam hadis sampaikan awak berdiri itu 50.000 tahun. 1000 tahun kita hidup di dunia hanya 1 hari di akhirat. Itu bilangan akhirat. 1000 tahun awak di dunia kau hanya 1 hari di akhirat. Abak pun sosial awak itu. Dunia tempat beramal dan tempat meninggal. Di dunia tempat beramal, tempat meninggal. Kubur tempat menanti kiamat. Surga tempat asal. Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Neraka tempat menyesal. Menyesal saudara tu. Tetapi tak dapat lah. Sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak berguna. Lo biancak kini kita sesali kesalahan kita supaya awak dapat bertobat kepada Allah. Itu dah kita ucapkan ya setelah salat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Aku bertobat kepadanya. Tobat asalnya taba artinya kembali awak dari salah kepada yang tidak salah. Itu yang dinamakan tobat. Kadang kita tobat sambil lado awak nama. Malam le tobat awak tengok saji, pagi so etong orang balik. Tu kadang gitu. Tapi tak masalah ulang mau tobat lihat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Apa murni itu tuh? Kalau muli pertama awak lele dosa lar tu. Tak ada dah. Murni hati kalau lah tobat awak yang dicampur je dosa dek gitu campur kadang-kadang. Termasuk ambo nyampain. Atau dah kita berulang-ulang awak tobat. Dari setelah di padang mahsyar itu, setelah dihancurkan dunia, didatangkan hujan selama 40 oleh Allah. Dalam hadis ada 40 hari, 40 tahun tak ada dalam cerita, tapi 40. Hancur sehancur-hancurnya mahsyar tadi. Didatangkan angin selama 40, datang serata-ratanya. Itu kita so, didirikan awak kembali. Lah di situ awak matahari hanya 1 jengkal di ubun-ubun. Ada kawan ambo pertama tak akhiratnya lah dapat ju tebak tu sok ibu ya ye. Cibola dek pak sok ya. Yo kok yo angin ju tebak sok ya. Cibola sok. Jadi itu dalam kehidupan tadi. Kemudian nan ketiga mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Sayi matu memandang besok catatan amal kebaikan dan keburukan awak tu. Mulai kita balik berakal lah dicatat dosa awak di Allah tu. Lah dicatat kebaikan solat awak 5 waktu sehari semalam ya tak? Dicatat 5. Salah kadang 25 sehari. Banyak salah dicatat 25. Sayi matu memandang catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Kalau masih borek kepada kesalahan, kula syafaat Rasulullah. Kan dibantu oleh Rasulullah. Kalau kita lebih bersalawat kayaknya di dunia untuk memberatkan timbangan kebaikan. Apa kecil Nabi? Innallaha harama, bahwasanya Allah mengharamkan baginya alan nar, atasnya api neraka, man qala la ilaha illallah fi qalbi au nafsi, orang yang berkata la ilaha illallah dari kolbunya dan jiwanya. Aku beri timbangan kebaikan awak so. Tu jadi kita tetap zikir awak, zikir kolbu apa? Allah 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 Allah. Kita ungkap kalbu awak tak? Itu ungkapannya Allah Allah Allah.
Cuma kita memperhatikan aja. Ya tetap itu ungkapannya perhatikan dewa. Kalau zikir jiwa, ampas waktu napas apa? Napas keluar apa? Ke dalam Allah. 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 Apa arti? Dia. Allah tetap Allah. Dia Allah. Kalau kita perhatikan itu pulang awak suatu dapat selamat pulang. Sebabnya tetap terhubung ya Allah Subhanahu wa taala. Yang aktif ketika lolo awak apa aktif dia awak? Nafas. Nafas kan tak berhenti lolo ada tak? Bahkan kau kita godang weh. Nah, berarti di situ tajalinya di Allah Subhanahu wa taala sifat. Atunya bedanya pandangan syariat dan pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat menunjuk ambo gini kok siapa yang menunjuk kau? Kalau jajijab jo syariat, ustaz menunjuk itu tak? Iyo tuh. Tapi kalau dijawab yo hakikat, kalau tak dia kudrat Allah lah bisa menunjuk. Tak bisa. Dinanya tensi kita 300 di Allah, aku ayi liu dak kata pelero dak awak lebih enak dah. Syariat awak ni menunjuk, ustaz ni menunjuk, tapi hakikatnya kudrat Allah diberikan ke awak. Tu tak bisa menunjuk. Dak tu tak bisa. Setelah mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan, aku akan ditimbang di mizan namanya. Tak jak menimbang padi timbang mana? Dicalik kesalahan, dicalik kebaikan. Di situ hendaknya kita dapat maaf daripada Allah. Kok tidak dimaafkan kini? Itu ada dalam sepotong 10 doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah selamat berikan kami kebaikan atas agama, wa afiatan fil jasad, berikan kami kesehatan badan, wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu, wa barakatan fil rizki, keberkahan rizki, wa taubatan qabla maut, bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, ya Allah selamatkan kami pada sakratil maut, wa najata minan nar, jauhkan kami dari neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika berhisab. Dapat bisa dimaafkan Allah. Di zakratil maut itu kita kalau tak yakin awak kini betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tak selamat awak pulang suatu, tak dapat husnul khotimah awak, mungkin ka dapat di kita suul khotimah, buruk di waktu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah di mizan, disuruhlah kita meniti sirat dan terbentang di punggung neraka jahanam. Kalau lewat gitu situ besok sampai ke surga. Kalau tak lewat apa? Ke mana jatuh? Ke neraka. Ketika duduk sahabat ya Rasulullah, ditanya Rasulullah ke sahabat, tahukah kalian lontong itu kecik Nabi ke sahabat? Kami tidak tahu ya Rasulullah, engkau lah yang tahu karena engkau kekasihnya Allah. Itu batu yang dicampakkan 70 tahun yang lalu ke dalam neraka jahanam, baru sampai ke neraka jahanam. Itu lamunya dalamnya neraka jahanam. Dalam surat Toha Allah menyampaikan, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Allah hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Abak pun tak mati lah. Dah mau mati lah, abi kulit ko dipanggang dak api neraka diganti nem baru boleh. Abi kulit ko diganti nem baru boleh. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Dak bebas dak neraka tu. Ado ko tu keluar main jak anak sekolah lah. Boni lonceng berhenti di azab, ada ceritanya. Tetap dapat azab. Itulah azab yang kekal dan abadi. Tak ada berhentinya. Di situ kita tak dapat tolong menolong, anak je bapak tak dapat menolong. Yauma yanfiru mar'u min ahi, pada itu manusia, orang itu akan lari daripada saudaranya, istri lari daripada suami, suami lari daripada istri, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dari bapaknya. Yauma izin sya'nun yuwani, orang hanya asik dengan azabnya masing-masing. Tidak ada dapat tolong menolong itu, kecuali yang dapat menolong hanya satu, syafaat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Kalau masih ada umatku wahai Allah yang dalam neraka, aku akan menjemputnya ke neraka kalau ledak ado kita sirik selama menjalani kehidupan kita di dunia. Kadang dia awak baganjang Allah ni. Kalau tak ditinggal dia apa buah sawah 10 orang buah nyit lu teleka makan tidak. Tu dia awak kadang-kadang lah. Orang tak buat dakwah sawah banyak makan pada awak. Lah saudara sakit itu dia Allah saudaranya. Sirat itu terbentang di punggung neraka jahanam. Ada di bodi caniago cepat di kotoran paliang. Dunia bi akhirat tibo labu lurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Labu lurui ke surga tetapi kita bersimpang ke neraka. Tujuan nang kalimo neraka, nang ketujuh surga. 3 kali 7 apa banyak jalan tadi? 21 tunyo perjalanan yang akan kita tempuh besok. Akunya disampaikan oleh Imam Ghazali, perbanyaklah perbekalanmu karena rantau jauh yang akan kamu tempuh. Mananya rantau jauh itu? Di alam kubur, di padang mahsyar, di mizan, mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Perbanyaklah perbekalanmu karena rantau jauh yang akan kamu tempuh. Kayu panjang kan itu tak? Pakai sawai tak mau nasi kita lelot tiak deh balik tak makan. Roti awak deh, apalagi besok tak mampu bekal amal pulang. Ada do dia awak yang kadapik menolong. Kurangilah bebanmu karena bukit tinggi yang akan engkau daki. Apa beban itu tu? Kurangilah dosa dalam hidup karena bukit tinggi yang akan kita daki. Dosa tu memberatkan awak. Kalau lah banyak dosa kita gelisah awak dalam hidup deh. Gelisah awak, ubiknya hanya satu, berzikir kepada Allah. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Kadang-kadang kita semakin zikir awak semakin nagu deh. Gua tengah malam awak lapon nyawa itu kadang-kadang banyak. Padahal gua dia lona duanya lah doi gua tadi awak gua itu dia sampai kita meragukan sesuatu yang belum terjadi, tetapi ragukanlah. Apa yang ragu awak? Tobat kalau tak diterima Allah. Itu yang pertama kita agun. Ada ibu-ibu ni agu tobat tak diterima Allah sih kau. Jarang hanya tak. Yang kedua amal kalau lu diterima Allah. Lah banyak awak beramal kalau lu diterima di Allah. Itu yang kita agun. Dan ketiga kok dicabut iman awak di waktu sakaratul maut, tu yang diagun dah. Tapi dia awak lobby awak agu kekian. Pada ke itu, kolah yang kita ragukan dan boleh diragukan, itu ada sebabnya. Takwa itulah dikaji oleh para ulama. Dapat kita pulang dalam keadaan takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu mati kecuali muslim, artinya selamat awak. Islam tentu kita selamat lah. Sebab Islam itu kadang awak ni masuk ke Islam, tak Islam masuk ke awak. Islam tu lah yang masuk kalbu kita, baru kita selamat pulang kepada Allah. Selamat awak di dunia yang sesaat dan selamat kita besok pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pulang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Akulah perjalanan hidup kita di dunia, begitu panjangnya perjalanan yang kita tempuh. Andaikan kita tidak membawa bekal dalam kehidupan dalam untuk pulang kepada Allah, dak keselamat awak. Itu ayat dan kita kaji malam kini. Asuk kau dibaca surat la doa mati tak awak baca ayat surat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kini kawan kita yang kita kuburkan, suatu saat awak yang dikubur. Kini kita yang datang takziah, suatu saat awak yang ditakziahkan. Kini awak yang memandikan jenazah, suatu saat awak yang akan dimandikan. Berarti kalau milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kita hanya menanti giliran di dunia. Bila tibonya dia awak, akulah bekal yang harus kita siapkan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dia kembali awak dulu sebelum mati. Aja ni suruhnya kembali. Apa yang kita kembali dulu ke Allah? Dadu dan awak cik juga. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada qadirun yang memberi kudrat, kuasa kecuali
Allah. La ilaha illallah, la sami'un illallah. Tidak ada yang memberi pendengaran kecuali Allah. Allah meminta kawak. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. La ilaha illallah, la basirun illallah. Tidak ada yang memberi penglihatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Basir dia awak namanya basar, basirun itu di Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kenali sifat Allah. Cuba dak bola 10 dikubak di simpang jalan. Kok mai sifat 20 Allah Ta'ala magi makan. Artinya dicukupkan kita oleh Allah dalam kehidupan kita tadi. Balam tabang baraba mandi, inggok dirantiang dahan patah. Nyatokan pandang pada diri, boleh nak nyato wujudnya Allah. Di dalam buluh babuluh, dalam buluh talang baduri. Di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali. Anak balam tabang barampe, tabang marau ke dalam rimbo. Hilangkan alam dan nampak, nyatukan pandang pada Allah. Mananya alam dan nampak tadi? Punya alam ada di kita nampak kau. Api, angin, air, tanah kan ada dewa tak? Di dunia kan, di dunia yang godang kan ada air tak? Tadi turun air tadi payah ya air semua insar tak? Turun ada air. Dia awak ada api, ada angin, ada air, ada tanah. Api menjadi darah dia awak. Api bukan api melainkan darah pada kita. Tampik tajali sifat Allah nembanamo Hayyum apa tu yang bernama azim kebesaran maknanya. Ada api dia awak tu. Angin bukan angin melainkan urik pada kita. Tampik tajali sifat Allah dan bernama qawiyun kuat maknanya. Ada urik itulah kita kuat lah. Kalau tak ada urik awak dah kuat awak. Air bukan air melainkan tulang pada kita. Tampik tajali sifat Allah dan bernama hayyum hidup maknanya. Hidup air tu namanya hidupkan awak. Tak makan kita 6 bulan masih hidup atau tak minum kita 3 hari mati waktu itu. Tanah bukan tanah melainkan daging pada kita. Tampik tajali sifat Allah dan banamu hakim kokoh maknanya. Ada seluruh dia awak. Nak asas yang ba'ari nak nyato terang bak bulan. Darah bukan darah melainkan api dahulunya. Dari mana terlebih api dari puncak Nur Muhammad. Huruf mim lah hurufnya. Dia api di kepala itu. Kalau terangak dia kan kepala dan langit dia tak. Angin tu urik bukan urik melainkan angin dahulunya. Dari mana terlebih angin? Dari dado Nur Muhammad. Huruf ha lah hurufnya. Air bukan air, tulang bukan tulang melainkan air dahulunya. Dari mana terlebih air? Dari pusik Nur Muhammad. Huruf mim lah hurufnya. Tanah bukan daging bukan daging melainkan tanah dahulunya. Dari mana terlebih tanah? Dari kaki Nur Muhammad. Huruf dal lah hurufnya. Mim ha mim dal Muhammad mokironyo. Atunya dinamakan pula tubuh dan diri awak tadi dinamakan Muhammad pula namanya. Artinya sifat terpuji anan ado di setiap pribadi kita. Ale beda dia awak mana yang datang dari Muhammad, mana yang datang di nafsu. Kau dapat dia awak HP tengah jalan, hanya sifat terpujinya Muhammad dia apa je dalam. Kau dah awak punya orang itu je tak? Itu yang datang dari sebenarnya tadi. Timbul kekuatan yang kedua nak mambi awak, itu datang di nafsu itu. Kalau nak mambi nafsu, akal kamu sawak pun supaya nak yang nampak dia orang. Kata kadim, kata dahulu, kata kudian, kata bacari. Itulah yang pertama tadi, yang kadim tadi, yang datang dari Muhammad, artinya sifat terpuji. Itu besok ia akan pulang kepada Allah. Kalau tentu dia awak jalan di dunia, selamatlah kita pulang besok. Mudah-mudahan dapat dia awak besok pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bahasanya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu. Wa min sahotika wan nar. Wa uzbika min sahotika wan nar. Dan kami berlindung dari azab nerakamu. Perbanyaklah kita berdoa dalam kehidupan. Nabi menyampaikan doa umuhul ibadah. Doa itu adalah jantung daripada ibadah. Juga Allah menyampaikan dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Bermintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajian kita malam ini.
Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ragu